Annyeonghaseyo kulawarga. Pasti kulawarga bingung nih, kenapa jadi suaranya lain suara Epa. Epanya sedang berkelana ke planet Mars, Jar. Jadi hari ini kita jalan-jalannya lawan Nanat dulu lah. Hari ini tim Ragam Usaha akan mendatangi salah satu produksi pembuatan kue yang nyaman dan lembut banar. Apalagi kalau bukan Sofal Pancake. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kulawarga? Ada yang tahu lah Nanat hari ini di mana? Tahu dong, karena di belakang ada tulisannya nih, Sofal Pancake. Jadi Nanat hari ini hendak melihat proses pembuatan Sofal Pancake. Tapi kulawarga ini pasti bingung, kenapa yo jadi Nanat, kemana Epa? Jadi hari ini Epa sedang terbang ke belahan bumi atau planet Pluto kayaknya. Canda-canda. Jadi langsung aja kita lihatlah proses pembuatannya. Ayo ikutin Nanat terus. Sofal pancake yang berasal dari Jepang ini semakin populer di seluruh dunia. Di Jepang, mereka biasa menyebutnya dengan fuwa-fuwa pancakes. Jika kita melihat kembali sejarah Jepang, bentuk pancake Jepang ini sudah ada sejak abad ke-16 yang disebut dengan funoyaki, yang ditemukan tidak lain oleh Sen Norikyu, seorang pendiri upacara minum teh Jepang. Oke, karena sudah ada yang menunggu nih, jadi kita langsung aja loh, kita sapa langsung. Assalamualaikum. Ini pembuatan sofal? Ini. Oke, Nanat boleh melihat cara pembuatannya? Oke deh. Sofal pancake yang akan kita datangi kali ini miliknya Kak Awal, salah satu teman Nanat juga sih yang baik dan super ramah banget. Ngaran ulun Awalia, sering dipanggil Kak Awal. Sekarang ulun menjalankan usaha Sofal Pancake Rantau sejak 2021 akhir. Alasannya ingin mengisi waktu luang di saat ada musibah. Karena di sini kan mayoritas orangnya ketuju barang makan, nah lebih banyaknya kuliner. Jadi dilihat juga di sini nih pancake tuh belum ada. Jadi coba-coba buka usaha pancake, alhamdulillah ramai. Bila di rumah ulun online, PO sistemnya buka di hari Senin sama Rabu. Kalau ada event di Tapin Expo, buka di sepanjang Tapin Expo hadir. Pasar malam buka juga kalau ada di Rantau. Pemesanannya di nomor WA bisa, atau bisa hubungi langsung ke IG-nya di Sofal Pancake Rantau, Sofal Rantau. Nah, jadi step pertama kita harus memecahkan telur terlebih dahulu yang harus dipisahkan antara putihannya dengan kuningannya. Jadi bismillah lah. Untuk pembuatan step pertama, kita harus menyiapkan beberapa butir telur yang harus dipisahkan antara putihnya dan kuningannya. Kak Awal, pian berjualan sofal pancake ini berapa bila Kak? Mulai dari tahun 2021 pas lagi hamil. Awal membuat lah. Terinspirasi dari mana Kak? Awal mulanya tuh karena almarhum. Ya. Nah itu kan lawas apa tuh namanya, ada kegiatan. Jadi iseng scroll TikTok, aplikasi ada lewat paket dagang. Paket dagang ini karena dilihat di sini ada kebiasaan juga dari bolah wadai. Jadi coba-coba untuk berjualan dan ternyata rame. Alhamdulillah. Kemudian putih telur tadi kita mixer dengan dimasukkan beberapa sendok gula pasir. Nanat di sini rasa pingkuhan pang karena tangan kiri harus mengikuti mixer, habis itu tangan kanan memasukkan gula dan otak bekerja jua sagan menyatakan berapa sendok sudah nang dibuat. Jangan sampai tersalah lah, kena kemanisan, kayak inya yang manis kata-katanya. Oh my lah. Berarti total yang dimasukkan ke dalam sini tuh ada 18 sendok gula untuk 6 porsi lah. 12 biji. Setelah dirasa adonannya sudah mulai mengembang, kita lanjut untuk mengeksekusi kuning telurnya. Jadi untuk pembuatan sofal ini, tenang kulawarga, tidak akan ada bahan yang terbuang atau mubazir. Dari putihnya sampai kuningnya tak pakai haja, kecuali cangkangnya, katulangan namun dimakan. Kita tadi lupa pakai ini ya guys ya. Jadi supaya kayak terlihat
profesional aja tuh. Nyala. Ini tadi yang kuning telur, tadi yang putih udah. Masukkan. Ini 3, berarti 2 lagi. Sekali lagi loh. Ini kayak apa nih? Hibak ya? Udah berarti pas sudah ukuran. Dah. Ini bang sisanya. Oke. Ini siapa nih kak? Vanilinya separuh ini. Separuh. Kita langsung aja lah. Boleh. Langsung sini. Oh situ aja langsung. Oke. Ya. Habis itu kocok pak inilah. Kocok guys. Ini, nah sudah. Masukkan 18 tepung. 18 tepung. Nih, Nah itu kah? Oh, oke. sama perbandingannya sama gula. Sama perbandingannya gue. Nah jadi selanjutnya kita masukkan 18 tepung. 1. Jubungi aja. Hah? Jubung Oh. aja orang rantau kayak. Iya. 4. 5. Oke, ini diaduk lah kak. Ini karena kental loh, Ha-ha. kental benar, jadi kita encerkan dulu sama adonan putihnya. Jadi digabung. Gabung dulu sedikit untuk mencairkan, melumaskan kentalan kuning. Oke, ini diaduk langsung. Memang kalau mau aduk yang ini, mencampur yang kental sama yang putihan tadi itu harus pakai ini kak? Ada pakai mixer kak? Jadi karena dulu ingat di Bu. mixer. Kalau di mixer terbang. Oh, tepungnya terbang. Ya. Ini memang seperti ini kah? Ya jangan apa kita belajar lah. Belajar. Wow. Nah ini sisa-sisanya nih kayak apa kak? Dan sehari ini kalau mau olah berapa porsi kayak tuh nah? Tergantung. Ini masanya kan ulun kayak olo. Mm-mm. Namun biasanya tuh ada juga yang sampai 50 box sehari. 50 box seharinya. PO ini tuh hari apa kak? PO-nya tuh ulun setiap Senin lawan Rabu. Senin Rabu. Jadi di hari luar itu bisa juga kalau ada pesanan yang mau di hari lain kan. Kalau juga bila ulun ada awur kayak itu. Iya. Misalnya kada ini aja kalau yang ulun olah. Oh jadi ada wadah lain gitu yang diolah juga. Apa itu kak? Bila pagi kita wadai banu aja kayak banu untuk bakpao, dada bulung, risol, tapi itu pagi. Bukanya mulai dari jam 7 sampai jam 9. Dari jam 7 sampai jam 9 di sini juga tempatnya. Oke. Jadi tuh tapi yang dadar gulung, wadai-wadai Banjar, wadai Banua tuh tadi tiap hari ready-nya. Hari ready. Kecuali hari Minggu libur. Ya. Oh. Kita campur ke sini. Oh. Jadi tak bulik-bulik keluarga. Dari ini ke sini pulang. Ribet jadian. Lumayan. Tapi lebih nyaman beolah. Ini kan kayak wadai keren, wadai kekinian lah bahasanya. Kalau soval nih lebih nyaman wadai kekinian kayak ini apa? Malah wadai Banua kak? Nyaman wadai ini bang sebenarnya telah. Ya. Tapi bila ini tuh digawe itu pada kau salah kayak itu. Ini gak ada kata salah. Dan gak ada salah kita nih. Tapi untuk peminatnya lebih banyak wadai Banua kayak itulah. Jadi wadai Banua itu ready-nya setiap hari. Ini masalahnya kan perkantoran pesannya wadai itu biasa kantor. Inge. Namun ini kan lebih banyak ke anak muda. Ya betul.
meludaknya tuh bila ada acara. Baru ini main. Ada acara kayak apa tuh? Misalkan kayak event di Tapin Expo. Alhamdulillah di situ banyak. Nah ini sudah loh. Ini sudah dicampur. Kita masuk ke pemanggang. Ini step yang paling sulit apa? Kita menjaga api, Pak. Menjaga api lah. Kita jaga api, jangan kabur api. Tadi jaga lilin guys saya. Kita panaskan dulu pemanggangnya. Ya. Ini metode panggangnya tuh dipanggang terus disiram sama air. Dipanggang, disiram sama air. Karena ininya kada pakai pengembang, kada pakai obat pengembang, jadi modenya tuh kayak kita menggunakan uap. Kayak pakai uap lah. Jadi uap dari semburan airnya tuh yang mulainya kembang. Tak angkat tuh. Iya. Oh iya. Dipanggang tapi tidak digoreng. Kak Awal mulai berjualan soffle pancake ini pada akhir tahun 2021, berawal dari ingin mengisi waktu luang serta melihat bahwa warga Tapini ketujuh banar bebarang makan atau bama makan. Tapi bujur sih, Nanat sendiri pun ketujuh banar makan-makan nih. Apalagi ada wadah yang pina unik-unik kayak ini. Nyaman pulang, pasti ketagihan nukar tarus. Oh ya, selain menjual pancake, Kak Awal sehari-harinya juga berjualan kue tradisional loh, seperti uuntuk, bakpao, dadar gulung, risol, dan yang lainnya. Sidin ini berjualan soffle sistemnya PO lah, kada setiap hari, kecuali pas ada event di Tapin, kayak bazar ekraf kah atau pasar malam. Habis dari kita mencampur tadi, Kita mentegain loyang. Loyangnya sudah panas. Kita taruh cetakannya pakai cetakan kertas HPS saja. Oke. Dengan api yang kecil lah. Ini Kepanasan lah. Jadi ulun kecil. Kecililah. Jadi memang kada kawa kepanasan. Kita ambil satu. Wow. Seininya. 7/8-nya. 7/8. Ini lagi lah berarti lah. Maelah. Sulit ya kita mengira-ngira karena tidak ahli. Nah, cukup. Ya. Oke. Nah, boleh. Jadi untuk membuat adonannya tadi 7/8 ya. Ya hampir hibak tapi masih ada bersisa sedikit. Tapi awal-awal mau olah tuh pian pernah gagal lah Kak? Pernah 2-3 kali pengulangan. Ini kan adonannya kayaknya kada mayu lah karena kekentalan. Kita seperti sini aja. Kurang 3 berarti. Harusnya tadi cukup untuk 12 tapi karena kekentalan lah. Kekentalan ini karena apa? Bisa juga tepungnya Kelebihan, kebanyakan tepung. Ya. Oke. Kita masukkan tempat ini. Sabit. Pemanggangan kurang lebih 20 menit. Udah, tinggal tunggu selama 20 menit. Oke. Bila yang sudah jadi. Kalau baik tunggu gini lah. Dah. Ujar Kak Awal, bagian yang paling sulit dalam pembuatan soffle pancake ini adalah menjaga api. Wow, ada perasaan aja sekalinya nang dijaga, api gini dijaga jua, kocak emang. Apalagi sewaktu berjualan di stand bazar. Ujar Kak Awal semakin sulit karena kita kada tahu kemana arah angin. Dan pastinya akan berdampak pada waktu pemanggangan yang akan semakin lama dari biasanya. Pertanyaan Nanat nih lah, kenapa Kak Awal nih kada buka toko kue yang pasti berjualan setiap hari? Ternyata itu Pang, kendalanya lagi,
Kalau kita berjualan soffal ini yang pasti tempatnya harus bersih dan banyak air dengan saluran pembuangan air yang juga lancar. Untuk sistem memasak soffal pancake ini seperti dipanggang tapi tidak digoreng. Eits, bukan kacang Garuda Rosta. Kayak ini. Sistem memasaknya ini kayak dipanggang, tapi lain jua karena nantinya kuenya ini akan selalu disiram air. Semacam dikukus lah ya. Tapi yang pasti kuenya itu akan disiram jua dengan air tapi kada banyam. Nah lo ajaib banar. Tapi apapun namanya, entah dipanggang ataupun dikukus, yang pasti kada mengurangi cita rasanya yang enak dan lembut. Jadi sambil menunggu itunya masak lo, kita manu kotaknya. Ini untuk yang isi 2. Isi 1 sama aja. Isi 2 kayak sarimoy isi 2. Oh, yang satunya pakai Mika. Yellow Mika namanya ini. Ini kayak apa ya? Oh, ininya belum lagi. Ini tuh kamu ke belakang kah? Oke. Kak, mana kalau lubangnya? Jadi kita belum mengenali, maka akan jadi sulit kalau kita tidak kenal. Nah, ya ini sendiri aja kak, kada ada dibantu, maksudnya kayak Jadi ada di rumah seorang aja. Nah kalau yang Kalau Evan Hah? ada sama adik. Sama ading lah. Biasanya campur-campur. Dasar campur-campur. Kayak gado-gado. Epanya campur-campur juga. Tolak keluarga. Saking bersemangatnya Nanat mengolah soffal ini, sampai adonan soffal nang Nanat olah nih sintal banar. Karena biasanya adonan soffal dengan bahan yang tadi kita olah tuh cukup untuk 6 porsi yang isinya 12 soffal. Tapi karena hari ini kita grebek dan umpatan maulahi, jadinya kawa 9 buting aja. Kada apa-apa, kurang 3 kan masih belajar juga. Sama aja lawan adonan yang lainnya, semakin kamir adonan ya semakin harakat jadinya. Jadi kalau PO-nya sekitar 2 harian, ke awal bisa tembus 50 box loh untuk membuat soffal pancake-nya. Terbayang dong bagaimana lamanya kita harus menjaga api dan adonannya. Sejauh ini kata ke awal pemasaran yang paling jauh tuh ke daerah Pantai Pagatan Tanah Bumbu. Tapi untuk PO di luar kota, saat ini masih belum tersedia kecuali ada just tip atau jasa titip. Celing! Nah, keluarga, setelah 20 menit, masak sudah soffal pancake yang tadi kita olah. Ternyata membuatnya perlu skill dan ketelatenan yang bujur-bujur. Sebab Nanat Haja pas mengangkat soffal ini tadi tuh kepanasan. Tapi ke awal bisa tahan banar membuka kertas HVS dari wadahnya tuh. Memanglah, kita akan bisa karena terbiasa. Yes. Dan satu yang perlu kita pelajari, mungkin kita bisa aja menganggap bahwa mengolah soffal ini adalah sesuatu yang gampang, tapi ternyata semuanya perlu skill dan kemampuan. Seperti halnya sekecil membuka kertas HVS dari pancake-nya yang setelah dikukus ataupun dipanggang tadi, ternyata panas dan harus terbiasa. Nah kalau warga, setelah tadi kita menunggu beberapa menit, jadi saatnya kita membuka dulu ya lo untuk melihat apakah sudah mengembang atau belum. Nih di sini kira Bapak. Oh. Tada! Ceng 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 ceng. Ini kemana nih? Nah jadi adonannya tadi yang sudah kita buat sudah mengembang nih, tapi masih belum masak kok kak. Kita balik. Nah perlu kita balik. Mentega. Harum.
Pun boleh lah 4 membalik. Ya, boleh. Nah, udah lah. Nih, Lah, ya kan. aduh ya Allah. Nih lah, Ya, habis itu. Nah, sedikit itu. kan? Kayak apa kak? Balik. Ya. Oke. Bisa-bisa. Sedang lah yang di ujung nih kayak apa ya lah kita. Sini dulu nah. Situ dulu lah. Ini harus tahan panas guys. Tapi kalau nya dibalik, ininya kayak jadi rata juga lah. Allahu Akbar. Besar panas sekarangnya. Nah, yang di sini ke depannya nah pian aja kan. Kita sempat sekali sampai bagian atas menguning juga. Wah. Oke. Jadi ini penyemprotan yang terakhir lah. Iya, Terakhir. sampai masak ini. Jadi setelah kita balik, habis itu kita semprot lagi sama air, kita tutup, lalu kita tunggu sampai atas bawahnya menguning, sama seperti permukaan atas yang baru kita balik. Kulawarga tahulah tips and trik makan sofol yang nyaman nih kayak Pak. Kalau nanat lah dibuat dalam kulkas, habis itu setelah didiamkan lawas hanyar dimakan. Beuh, rasanya tuh lah jadi kayak es krim kayak itu. Di luarnya kayak keras mirip es krim, dalamnya lembut banar. Jadi untuk memakan sofol nih aja, ternyata ada beberapa versi tergantung selera kulawarga masing-masing. Oke. Ini sudah masak. Toppingnya bila ada yang Hendak. ngambil, ada topping. Kayak nampun kita tadi topping. Nih, nih. Iya. Iya, Se- panas guys. Pian tahan benar bujuran. Ulun kepanasan. Ini kan bapak di bawah lah. Oke, kita bapak di bawah aja nah. Belum ada sisanya, oh ya pak kak. Jadi karena pas bila anak membuat keluar bisa dimakan. Ini kemana nih? Sini. Atasnya yang inilah. Ini. Kayak apa membedakan atas dan bawah? Karena bila di packing, Ya. yang ini yang kita anak di atas. Oh, baiklah. Nah, keempat, ya Allah kayak apa nih? Kalau ada yang keempat. Jadi kita pastikan lah ininya kertasnya ada tertempel, maksudnya hilang beratan katanya. Ada yang masih menempel. Seperti ini masih ada guys. Nah, sudah nih. Ada berapa nih? 2, 9 lah. Karena kurang 3 tadi loh. Nah, sudah nih. Ada berapa nih? 2, 9 lah. Untuk varian sofol ini ada lebih dari 7 varian rasa. Jadi kulawarga bebas pilih dari rasa coklat, tiramisu, green tea, strawberry, vanilla, cappuccino, blueberry dengan topping yang melimpah dan juga bisa dipilih dari Oreo, Ceres, keju dan masih banyak lagi.
Selain itu, harga soffle pancake milik Kak Awal ini juga sangat bersahabat dengan kantong kita, apalagi kantong pelajar. Hanya dibanderol dengan harga Rp15.000 untuk satu pancake dan Rp25.000 untuk yang isi 2. Mirip Sarimi aja isi 2. Ternyata, usaha soffle pancake ini cukup menjanjikan. Asalkan kita mau menekuninya, terbukti dari Kak Awal yang sangat gigih untuk berjualan di setiap event yang ada di Kabupaten Tapin. Kita apa nih? Topping. Selanjutnya kita kasih topping. Nah, jadi di sini ada berapa topping, Kak? 8. Ada 8 topping. Ada 8 rasa. Rasa lah, ini topping. Yang di atas topping. Rasanya ada 8 rasa, terus toppingnya ada? Untuk topping ada 2, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Ada, tapi yang paling best seller nih? Yang paling best seller tiramisu Oreo. Tiramisu Oreo. Oke, kita coba lah untuk 6 topping yang sudah kita packing tadi. Ini berapa sendok nih, Kak? 2 sendok. 2 sendok. Kayak inilah. Oh, ini jadi enak. Oh iya ya. Di atasnya dulu. Ya. Terus itu. Terus atasnya lagi. Dah. Ini biar aja ke bawah-bawah. Titikin. Titikin. Ya, itu putar-putar. Iya. Oke. Lagi. Jadi sudah dipastikan lah bahwa soffle pancake di sini tuh toppingnya meluber. Nah, Terus wow. Selanjutnya kita beri rasa tiramisu. Nah, ini kalau hendak kita beri topping Oreo, berapa nih, Kak? Berapa sendok? 1 sendok. 1 sendok. Di tengahnya lah. Iya. Dah. Cukup. Secukupnya. Nah. Iya. Oke. Tada. Ini sudah selesai. Tadi sudah kita beri rasa, terus topping, dan yang paling besar juga tiramisu Oreo. Nah, ini tadi yang sudah jadi soffle pancake-nya rasa tiramisu Oreo. Pembuatannya ini susah-susah gampang kalah, karena perlu skill juga dan perhitungan yang pas. Karena tadi aja Nanat malahnya mungkin masih ada sedikit. Apa Jerang tadi? Kesalahan Ya lah sedikit. Jadi harusnya cukup untuk 12 porsi, jadi kurang lah. jadi kurang 3. Jadi kurang 3. Apa tadi? Kamera apa sih? Kasintalan. 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 Oke. Kita try. Bismillahirrahmanirrahim. Lebih berisi. Pisit. Ada bisa review. Sama aja rasanya. Cuman mungkin Lebih pisit. lebih pisit ya lah, lebih berisi kayak orangnya. Yang mulai berisi. Lembut benar. Ampun Benny dasar tiada tanding, Bang. Dan inilah karena Nana tuh sebelumnya sudah pernah nukar untuk esoknya tuh masih tahan dan kada basi sama sekali. Ya lo, Apalagi dibuat dalam kulkas. makin nyaman lagi lah. Ininya kan toppingnya jadi mengeras, tapi Ya. bila sudah kita makan tuh langsung lumer di dalam. Jadi kayak es krim Kayak kada es sih, ya lo. Jadi di atasnya keras tapi di dalamnya tuh lembut sekali. Dan dasar paling nyaman Pang rasa tiramisu nih, tapi selera ya kalah-kalah. Tapi memang tiramisu lah. Gitu.
paling laras habis. Kalau makanya untuk Kak di tempatnya ke awal. Ini di jalan mana Kak katanya Kak? Jalan MTQ. Jalan MTQ pas bener di Simpang 3. Karena kita kamerakan jalannya ya Allah sedikit. Pas bener di muka pertigaannya tuh nah. Di muka Tusuk sate. Sininya nah. Jadi kadang-kadang dicari dan ada tulisannya Sofal Pancake. Nah, kalau open PO-nya setiap hari apa tadi Kak? Setiap hari Senin dan Rabu. Setiap hari Senin dan Rabu tuh bisa pantengin IG-nya lah di Instagramnya. Sama WA. Instagramnya apa Kak? Warnanya? Sofal Pancake Rantau. Sofal Pancake Rantau. Nah tuh karena dipantengin terus di Instagramnya dan jangan kadang inget mau order. Kata Mbak Najwa Shihab, anak muda urat malunya jangan terlalu kencang, apalagi serba gengsi. Kenapa takut malu untuk melakukan sesuatu yang tidak merugikan orang? Justru, stok malu-maluinnya dihabiskan di masa muda aja, supaya ketika sudah tua dan berkuasa, tidak malu-maluin lagi. Perlu digarisbawahi ya kulawarga, bahwa maksud dari jangan malu tersebut adalah berani untuk memulai usaha walaupun dari hal yang kecil. Tips dari Kak Awal sendiri, kalau masih ada yang malu untuk berjualan secara langsung, kulawarga bisa coba PO terlebih dahulu, supaya tidak terlalu gugup dan tidak bertatapan langsung dengan konsumen. Dengan selalu mengutamakan kualitas dan bahan yang terbaik, Kak Awal pastinya juga akan terus berinovasi untuk jualan sofal pancake miliknya ini. Kak Awal juga berharap semoga usaha jualannya ini semakin dikenal luas oleh masyarakat serta dilancarkan dalam setiap prosesnya. Ya, berusaha untuk jadi sukses, banyak tabungan, bisa investasi kemana-mana lagi. Rencana ada mau buka cabang, tapi masih dikumpulkan dulu dananya, masih ada sedikit kendala dari dana. Insya Allah ada buka cabang. Harapannya mudahan semakin dikenal orang, usahanya semakin lancar aja, ya dipermudah aja berataan. Bila Supan kita coba PO aja tuh, kalau Supan bertatapan langsung bisa coba PO aja, olah berdulu. Rasanya Supan juga. Coba-coba PO kan kada tapi bertatapan langsung dengan orang. Kalau usaha jalan, supanan ya kada tapi supan. Bila sudah lawas kalawasan kan tumbuh rasa hendak lebih, pasti membuka usaha tuh wani di luar. Gimana kulawarga? Keren banget kan ibu satu anak ini yang berani untuk memulai berjualan di umur yang masih terbilang muda. Nanat selalu saja terinspirasi dengan setiap perjalanan tim ragam usaha mendatangi UMKM yang ada di Tapin. Semoga saja ya Nanat juga bisa berani untuk memulai usaha walaupun saat ini masih terus mencari keberanian dengan melihat para pedagang dan pelaku UMKM. Setiap kita pasti pernah gagal, tapi dari kegagalan terdapat dua keuntungan, yakni keuntungan untuk belajar menemukan cara lain dan keuntungan untuk memperkuat mental. Terima kasih ya sudah menemani Nanat jalan-jalan untuk melihat pembuatan sofal pancake ini. Sampai jumpa, dadah! Jadi untuk kulawarga beratan yang ada di rumah, semoga perjalanan kita hari ini melihat pembuatan proses sofal pancake ini dapat menginspirasi kulawarga seberataan di rumah. Dan bagi kulawarga yang ingin dagangannya ataupun produknya diliput, nanti bisa hubungi di Gmail di bawah ini ataupun nomor HP di bawah ini. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.